Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa usulihi wa furu insyaallah lakumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتح لمؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام اللامة جلال الدين محمد بن أحمد المحمدي والإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي والجميع الشأن الذي يكون في مقبرة الشراقري والذي يكون في مقبرة فثبت كعبد المجيد وزوجاته وكأحمد وفساده وزوجاته وكي عبد الحميد وزوجاته نموت وكاسا عبد الحميد وكامين وعبد الحميد وكي عبد الرحمن بن زيد وكي عبد القادر بن أحمد أبو زيد وكي جسني بن مستهى وكي مشير بن عبد الله وكي عبد الله بن مياه وكي سيدي بن نعمة ولجامع مؤسس نهضة العلماء. Ya Allah, dan guru-guru kita yang telah kita mengambil manfaat dari beliau-beliau, Allah Ta'ala yahmina bihmayatihim wa yumiduna imadadihim fana birkatihim wa anwari masrarihim wa ulumi fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 34 ya, ayat 34. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Kita akan membaca ayat ini. Ini masih meneruskan pembahasan sebelum bulan Ramadan di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ketika itu Allah berkata kepada malaikat bahwa Allah ini akan menjadikan khalifah di muka bumi. Apa yang dijawab oleh malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'. Akankah engkau akan menciptakan, akan menjadikan di muka bumi itu orang yang merusak, orang yang menumpahkan darah? Karena memang ada makhluk selain malaikat dulu itu di muka bumi itu hanya kerjaan yang rusak saja. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ini, kata para malaikat, bertasbih, membaca hamdalah dan menyucikan engkau, memuji kepadamu. Kami ini sudah bertasbih ya Allah, kami sudah memujimu ya Allah, kami sudah menyucikanmu dari sesuatu yang tidak baik, yang merusak kepada namamu ya Allah. Apa yang disebut, apa yang dikatakan Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku ini lebih tahu daripada engkau. Aku ini tahu sesuatu yang tidak kalian ketahui, kata Allah. Kemudian diberikan perbedaan oleh Allah antara malaikat dan Nabi Adam, antara khalifah yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan makhluk-makhluk sebelumnya. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah. Malaikat Adam ini, Nabiullah Adam alaihissalam, Allah berikan pemahaman sampai kepada hal yang kecil-kecil, diberikan pemahaman, dikasih tahu oleh Allah nama-nama yang diberikan nama, mangkok kecil sampai kentut yang tidak berbunyi dan semuanya. Ini dikasih tahu oleh Allah kepada Nabiullah Adam. Setelah dikasih tahu,
Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Apa? Summa aradahum 'ala al-malaika. Kemudian wa 'allama Adam al-asma' kullaha summa aradahum 'ala al-malaika. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kemudian setelah Allah kasih tahu, disuruh sebutkan kepada Nabi Adam. Setelah disuruh sebutkan, kemudian Allah berpaling kepada malaikat. Disuruh sebutkan kepada para malaikat. Apa yang terjadi? Sebutkan itu nama-namanya. Kalau memang kamu betul-betul benar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kami tidak tahu ya Allah, kami tahunya hanya sesuatu yang Engkau beritahu kepada kami. Ini jawaban dari para malaikat. Tapi setelah malaikat tidak bisa kasih tahu, Nabi Adam yang disuruh kasih tahu. Qala ya Adam, ambi'hum bi asma'ihim. Kemudian sebutkan wahai Adam nama-nama itu. Falamma ambahum bi asma'ihim qala alam akul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna ma kuntum taktumun. Jadi setelah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah disebutkan oleh Adam alaihissalam nama-nama yang disuruh sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berkata, Allah berfirman, saya ini tahu apa yang kalian tidak ketahui, saya ini tahu sesuatu yang tampak dan sesuatu yang tidak tampak. Baik, sekarang kita akan melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hanya muqaddimah, mengulang sedikit saja secara global. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur dan ingatlah engkau. Wadhkur dan ingatlah engkau. Idza qulna, ketika aku berfirman. Idza qulna, ketika aku berfirman, ketika aku berkata, lil malaikati, kepada para malaikat. Kita akan bacakan dulu semua satu ayat ini, kemudian kita akan jelaskan secara terperinci mengutip di dalam kitab Tafsir Sawinya, Ahasya Sawi. Baik. Idz qulna, ketika aku berkata, aku berfirman, lil malaikati, kepada malaikat, apa yang dikatakan Allah, apa yang difirmankan Allah kepada para malaikat, usjudu, sujudlah engkau, sujudlah kalian, li Adamah, kepada Nabi Adam. Karena memang Nabi Adam ini ternyata ulama mengatakan bahwa Nabi Adam ini lebih mulia daripada malaikat. Ada pula yang mengatakan tidak, sama, lebih mulia malaikat daripada Nabiullah Adam alaihissalam. Yang menyebabkan mulia Nabi Adam alaihissalam ini apanya? Tadi itu ketika Allah menyuruh malaikat, malaikat tidak bisa menjawab. Malaikat tidak bisa menyebutkan satu persatu nama-nama itu. Tapi ketika Nabiullah Adam disuruh menyebutkan nama-nama itu, kemudian Nabi Adam satu persatu memberitahu nama-nama yang disuruh sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sujud tahiyatin, sebagai atau dengan sujud penghormatan. Sujud tahiyatin, sebagai sujud penghormatan. Bil inkhina'i, dengan cara dengan cara membongkok. Jadi Nabiullah Adam alaihissalam Allah berikan kemuliaan ilmu. Makanya sujudnya kata ulama, sujud hormat. Sujudnya merupakan penghormatan. Di antara penghormatannya karena keilmuan yang dimiliki Nabiullah Adam alaihissalam. Sujudnya ya dengan cara membungkuk itu. Fasajadu, kemudian sujud para malaikat. Fasajadu, maka sujud. Fasajudu,
Fasajadu, maka sujud siapa para malaikat, illa iblisa, kecuali iblis. Siapa iblis ini? Huwa, adapun iblis, abul jinni, bapaknya jin. Apa nenek moyangnya jin? Satu jenis. Kita akan bahas nanti. Alhamdulillah. Hanya jin. Apa hanya bapaknya jin? Siapa bapaknya jin? Namanya iblis. Namanya iblis. Membungkuk ya seperti membungkuk itu seperti rukuk ya. Ada yang mengatakan membungkuk itu bungkuknya itu seperti rukuk. Ada yang mengatakan begitu ulama. Karena nanti kita akan jelaskan sujud yang dilakukan oleh para malaikat secara lughawi dan secara syar'i. Kita akan makna dulu. Karena ada siapa iblis ini bainal malaikati, di antara para malaikat. Jadi iblis ini berada di antara malaikat, Pak. Aba enggan. Aba enggan siapa iblis. Imtana'a minas sujudi, imtana'a, mencegah siapa iblis, minas sujudi, dari sujud. Minas sujudi, dari sujud. Wastakbarah, dan takabbur. Wastakbarah dan takabbur. Wastakbarah dan takabbur. Alhamdulillah. Ay takabbarah, yaitu takabbur siapa iblis, anhu, daripada Adam. Takabbur siapa iblis, dari siapa? Anhu, dari Nabi Allah Adam alaihissalam. Takabbur. Wa qala, dan berkata siapa iblis. Wa qala, dan berkata siapa iblis, ana khairum minhu. Ana, saya, ana, hadapun saya, khairun, yaitu lebih baik, anhu, daripada Nabi Adam. Ana, adapun saya, khairun, yaitu lebih baik, minhu, daripada Nabi Adam. Kayaknya bahaya, Pak. Takabur itu bahaya sekali. Kalau kita bermaksiat kepada Allah, kalau kita baca di dalam kitab Nashihul Ibad, kalau kita bermaksiat kepada Allah disebabkan hawa nafsu, itu ada potensi untuk dimaafkan. Tapi kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala didasari oleh takabbur, sombong, nah itu potensi tidak dimaafkan itu luar biasa. Dicontohkan oleh beliau itu seperti Nabi Adam alaihissalam, seperti iblis. Nabi Adam dikeluarkan dari surga, iblis dikeluarkan juga dari surga. Tapi Nabi Adam, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Kemudian apa? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sampai sekarang iblis tidak diampuni Allah. Kenapa?
Nanti akan dibahas di ayat berikutnya. Nabi Adam ini kan hanya tidak boleh mendekati buah khuldi. Tapi bukan tidak hanya mendekati, tapi juga memakan. Memakan buah khuldi itu didasari keinginan kuat hawa nafsunya untuk merasakan buah khuldi itu. Sehingga itu kesalahannya disebabkan maksiatnya, disebabkan hawa nafsunya. Tapi kalau iblis, dia berkata, ana khairum minhu. Saya ini lebih baik daripada Nabi Allah Adam alaihissalam. Ya. Wa kana, dan ada siapa iblis. Wa kana, dan ada siapa iblis. Ada yang memaknai wa kana, dan menjadi siapa iblis minal kafirin, dari golongan orang kafir. Alhamdulillah. Baik. Jadi iblis ini termasuk golongan orang-orang kafir. Dalam apa? Fil ilmillahi, dalam ilmunya Allah, dalam pengetahuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu secara garis besar ayat yang ke-34 ini ingin mengatakan, ingatlah wahai Muhammad ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah engkau kepada Adam. Kemudian ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikomentari dalam ayat ini, ditafsiri dalam ayat ini. Sujudnya adalah merupakan sujud penghormatan, bukan sujud ingin menyembah kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Baik, kita akan bahas qauluhu, perkataan dari wadhkur idh qulna. Ayat pertama apa? Tafsir yang kita akan bahas, wadhkur idh qulna. Di dalam tafsir Sawi dikatakan, para mufassir mengisyarahkan bahwa id ini adalah dhorof. Dhorof ini adalah keterangan waktu, keterangan tempat. Ini dhorof, Pak. Nah, dhorof di sini dhorfun amiluha mahdhufun. Kata yang mempengaruhinya di sini ini dihapus. Takdirnya gimana? Wadhkur waqta qaulina. Nah, ini. Ingatlah engkau di waktu aku bicara, kata Allah. Jadi itu di sini ingin mengajak kepada kita disuruh ingat ketika waktu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat. Jika dikatakan yang dimaksud adalah untuk mengingat kisah, tidak mengingat kepada waktu, maka maksudnya adalah mengingat kisah yang terjadi pada waktu terjadinya, pada waktu kisah waktu di dalam terjadinya firman-Nya Allah kepada para malaikat. Jadi intinya dari penjelasan ini bahwa setelah penciptaan Adam, ditiupkan ruh ke dalam dirinya, diperlihatkanlah nama-nama benda kepada para malaikat, kepada mereka tentang nama-nama yang diberikan nama. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk bersujud kepada Nabiullah Adam. Kenapa? Karena Nabiullah Adam ini ketika disuruh menyebutkan bisa nyebut, sedangkan para malaikat tidak bisa. Makanya disebut di dalam kitab Sawi, wa min haqqi syaikhi amarahumullahu bisujudi lahu. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada mereka untuk sujud kepada Nabi Adam li'annahu sara sayakhahum. Karena
Nabiullah Adam alaihissalam ini menjadi syekh, pemuka daripada mereka. Ya, jadi pemimpin. Kenapa jadi pemimpin? Ya, yang bisa nyebutin nama-nama yang lebih hebat adalah Nabi Adam. Wa min haqqi syekh ta'dim. Dan di antara hak daripada syekh, pemuka, adalah at-ta'dim wa tauqir, dimuliakan dan dihormati. Sehingga karena haknya Nabiullah Adam ini, karena bisa menjawabnya ketika disuruh oleh Allah, diperintah oleh Allah, maka dia memiliki hak untuk menjadi pemimpin karena lebih tahu, menjadi guru, ya kan? Menjadi syekh. Karena dia sudah menjadi syekh, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk sujud. Tapi tanda kutip, alhamdulillah, tanda kutip, bahwa bil inkhina'i, bahwa sujudnya tadi caranya membungkuk, ruku. Jadi bukan sujud seperti ketika kita sholat. Dulu itu tidak ada para malaikat itu bisa menjawab, Pak. Jadi awal-awal memang yang bisa menyebutkan itu adalah Nabiullah Adam. Nah, ini adalah permulaan, pendahulu Nabiullah Adam itu di dalam hal tersebut. Kemudian tadi ada istilah bil inhina. Para ulama menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan sujud secara bahasa di sini, kalau dikaji secara bahasa, kasujudu ikhwati Yusuf wa abawihi lahu, sebagaimana sujudnya saudara-saudara Nabi Yusuf, sujudnya bapaknya Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dulu kan Nabi Yusuf itu dibuang, Pak. Dibuang ke hutan, dibuang ke dalam sumur, diselamatkan, ya. Akhirnya dengan cerita yang panjang, Zulaikha dan sebagainya, akhirnya menjadi raja. Yang membuang tuh saudara-saudaranya ini kan kekurangan bekal, minta bantuan kan. Akhirnya di antara yang terkenal dermawan ini adalah Nabiullah Yusuf. Kebetulan rajanya menjadi raja yang dermawan. Akhirnya datang sebagai bentuk penghormatan. Saudara-saudara Nabi Yusuf, bapaknya Nabi Yusuf, sujud kepada Nabi Yusuf alaihis. Dan ini adalah wahwa tahiyatul umamil madiyah. Dan sujud yang dilakukan oleh orang tua saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam, bapaknya Nabi Yusuf alaihissalam sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ini adalah tradisi terdahulu untuk menunjukkan penghormatan. Kalau kita sekarang wa amma tahiyyatuna, kalau penghormatan kita sekarang fayas salam. Kalau kita ingin menghormati orang lain, maka kita bisa nantiasa mengucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ini adalah penghormatan yang kita lakukan. Kalau dulu penghormatannya sujud. Nah, ini. Sebagian mufassir bahwasanya sujud secara syar'i ini adalah biwad'il jabhati 'alal ardi. Meletakkan jabhah. Kening atau dahi ke tanah. Kalau itu sujud memang betul-betul sujud. Nah, ini karena memang ada yang mengatakan sujudnya memang betul-betul sujud. Tidak hanya membungkuk, tidak hanya al-inhina, tapi memang betul-betul sujud. Sujud secara syar'i. Ini kata ulama ingin menjadikan Adam itu seperti kiblat, sebagaimana kiblat kita adalah Ka'bah. Pada sejatinya malaikat sujud kepada Adam, pada sejatinya kita sujud kepada
menghadap apa? Ka'bah, sejatinya sujudnya kepada Allah Subhanahu. Jadi Adam alaihissalam ini sebagai kiblat. Sebagai kiblat, tidak ada sedikit pun mereka ini ingin sujud kepada Adam, tapi ingin sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mengarahnya kepada Nabiullah Adam. Sebagaimana kita kan sujud Pak ke Ka'bah itu. Kita sujud kan? Ngadep ke barat kan? Tapi nyatanya kita tidak sujud kepada batu itu. Sejatinya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah kita sujud. Makanya kata-kata non muslim itu mengatakan begini. Ada ininya ya, lupa saya. Ini lupa. Tenang itu saya baca. Pantes teriak-teriak. Allah. Jadi ayat ini memungkinkan untuk dimaknai dari dua segi tafsiran tadi. Karena memang tidak ada nas teks yang tegas menentukan salah satunya, baik sujud secara lughawi atau sujud secara syar'i. Kalau sujud secara lughawi, ini hanya sebagai penghormatan saja, membungkuk saja, rukuk saja. Tapi ada ulama yang mengatakan memang sujudnya secara syar'i. Katanya lebih bagus yang tadi katanya. Ya dah, ngikutin yang nonton dari jauh lah. Jadi ayat yang ini memungkinkan untuk dimaknai dengan dua tafsiran yang kita maksud tadi. Baik secara lugawi, sujud secara penghormatan, atau memang sujud dengan jabhah, dengan dahi kita sujud ke tanah, tapi Adam ini hanya dijadikan wasilah, perantara, hanya mengarahnya kepada Nabi Adam. Sebagaimana kita sholat mengarah kepada kiblat, sejatinya kita sholat, kita sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kalau memang ngambil yang nomor 2 ini, lamnya itu harus bermakna ilah. Kalau memang mau menggunakan yang nomor 2. Idzu qulna lil malaikati isjudu li Adamah. Sujudlah kalian kepada Nabi Adam. Usjudu jihat Adamah. Nah ini kalau kita takdirkan, kalau ilah bermakna ilah, lamnya tadi usjudu jihat Adamah. Sujudlah engkau ke arah Nabiullah Adam. Faj'aluhu kiblatakum. Jadikanlah Nabiullah Adam ini sebagai kiblat kalian. Nah ini takdirannya. Kemudian fasajadu. Kemudian para malaikat bersujud seluruhnya. Di dalam ayat-ayat yang lain semua mengatakan Nabiullah para malaikat sujud. Terus qauluhu illa iblis. Kecuali yang tidak sujud adalah iblis. Iblis ini Pak, kata iblis ini mustaqum min ablasa iblasan. Ablasa menjadi iblasan dari ba'isa, bimakna ba'isa. Artinya iblis ini celaka. Dan itu namanya iblis di Lauhil Mahfuz. Makanya memang ada sebagian ulama begini, kalau kita baca di tafsir lain itu, iblis ini ada yang memang mengatakan golongan malaikat, ada yang bukan malaikat, tapi kita akan bahas nanti. Kemudian faidahnya, Ka'ab al-Akhbar, Asy-Syaikh Ka'ab al-Akhbar ini mengatakan bahwasanya iblis ini atau sesungguhnya iblis ini terkutuk
dahulunya ini merupakan penjaga surga. Jadi iblis yang terkutuk ini dahulunya adalah penjaga surga. Tidak main-main, Pak. Penjaga surga beliau itu selama 40.000 tahun. Lagi jenengan. Baru umur berapa tahun? Arba'ina alf sana. Kemudian ia bersama malaikat selama 80.000 tahun. Lama. 120 tahun. Ya, jadi bersama malaikat beliau itu selama 80.000 tahun. Kemudian wa wa'adul malaikata 20 alf sana. Memberi nasihat kepada malaikat itu selama 20.000 tahun. Mana malaikat diberikan nasihat sama iblis? Penghulunya malaikat. Ya, minum dulu. Tambah seru kayaknya nih iblis nih. Penghulunya malaikat. Tapi kan dulu namanya belum. Alhamdulillah. Masih azas. Jadi malaikat ini pernah diberikan nasihat oleh iblis selama 20.000 tahun. Luar biasa. Dan ia adalah pemimpin. Pemimpin daripada karubiyin. Siapa karubiyin ini? Malaikat pemikul aras. Selama berapa? Salasina alfa sanah. Selama 30.000 tahun. Kurang hebat gimana iblis nih, Pak. Kemudian wasayyidar ruhaniyin, dan juga memimpin para makhluk ruhani selama berapa tahun? Alfasanah, 1000 tahun. Berapa tahun? Enggak main-main. Beribu-ribu tahun. Senior. Iblis ini adalah senior. Malaikat Jibril itu Makanya namanya terkenal banyak, Pak. Di dunia nama iblis ini adalah Al-Abid. Al-Abid itu ahli ibadah. Ya, tukang nasihat para malaikat 20 tahun, 40.000 tahun, Pak. Tukang zikir ya, mimpin para malaikat rohani ya. Ini, jadi di langit dunia itu terkenal dengan nama Al-Abid, orang makhluk yang ahli ibadah. Di langit kedua dikenal dengan Az-Zahid, orang yang zuhud, tidak suka barang haram, Mbak. Kalau kita kenal zuhud itu dalam tasawuf itu hanya mengambil sesuatu sedikit saja untuk menyambung hidupnya agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga di langit ketiga namanya Al-Arif. Makanya ada istilah ma'rifatullah itu, Pak. Siapa Al-Arif? Al-Arif ini adalah yang mengenal Allah. Ini langit yang keberapa? Ketiga. Kemudian Waalaikumsalam. Al-Arif. Kemudian di langit keempat, monggo. Beliau ini dikenal dengan Al-Wali. Dikenal dengan Al-Wali. Siapa yang disebut dengan Al-Wali? Yang dekat dengan Allah. Yang dekat dengan iblis, mah dikenal dengan yang dekat dengan Allah. Dikenal dengan orang yang dia dikenal juga dengan orang yang mengenal Allah, yang dekat dengan Allah. Di langit kelima dikenal dengan At-Taqi. At-Taqi yang bertakwa. Iblis jenengan belum tentu disebut itu. Yang di langit keenam dikenal dengan Al-Khazin, penjaga. Karena memang tadi kita sebut bahwa beliau ini penjaga surga. Di langit ketujuh dengan berapa sudah?
Di langit ketujuh berarti di Lauhil Mahfud berarti ya. Apa di langit ketujuh berarti sebelum Lauhil Mahfud. Di langit ketujuh dikenal dengan Azazil. Jadi itu rontotannya. Langit pertama dikenal dengan Al-Abid. Langit kedua dikenal dengan Az-Zahid. Langit ketiga dikenal dengan Al-Arif. Langit keempat dikenal dengan Al-Wali. Kemudian yang di kelima, langit kelima dikenal dengan At-Taqi. Langit keenam dikenal Al-Khazin. Langit ketujuh dikenal dengan Azazil. Dikenal dengan Azazil. Dan di Lauhil Mahfud baru dikenal dengan Iblis. Kenapa? Ini tidak husnul khotimah. Tidak dikenal dengan. Kenapa wa ghafilun an aqibati amrihi? Dan ia adalah dan ia ini dalam keadaan lalai terhadap akhir dari urusan para iblis. Lalai. Makanya Pak, sehebat apapun kita, benahi hati kita. Kita tidak tahu kita wafat dalam keadaan apa. Dan kita bertemu dengan orang seperti apapun, hatta mereka yang belum masuk Islam. Kalau kita di dalam kitab Nasaihul Ibad itu, ketika melihat bertemu dengan orang yang non muslim, jangan pernah menganggap mereka rendah. Kenapa? Kita tidak tahu detik-detik mereka Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan mereka masuk Islam. Sedangkan kita belum tentu. Yang rajin ibadah seperti ini kemudian kita akan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Terutama para ustadz, Pak. Para ustadz itu kalau tidak bisa mengamalkan ilmunya, maka kalau kita dalam kitab Tanqihul Qaul itu ada hadis mengatakan kita akan wafat dalam keadaan tidak bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Doakan kami ini, doakan. Lebih berat, Pak. Lebih berat. Kemudian huwa abul jin. Kita ada pembahasan kan bahwa dia ini, iblis ini adalah bapak bangsa jin. Bapak bangsa jin. Ini adalah salah satu dari dua pendapat. Pendapat yang kedua juga, kalau yang pendapat yang kedua adalah Abu Syayatin. Kalau pendapat pertama Abul Jin, pendapat yang kedua adalah Abu Syayatin. Setan. Apa setan itu? Suatu kelompok firqah minal jinni, dari jin, la yu'min minhum ahadun. Jadi setan itu kelompok dari jin yang tidak ada seorang pun dari mereka yang beriman. Jadi ada dua pendapat di dalam kajian huwa abul jin ini. Yang pertama mengatakan abul jin, ya bapaknya memang bapak jin. Ada yang mengatakan Abu Syayatin. Kalau jin ini kan tidak semua kafir, sehingga tidak bisa secara global disebut dengan bapak. Tapi ada yang mengatakan di pendapat yang kedua Abu Syayatin ini hanyalah kelompok dari bangsa jin yang tidak beriman kepada Allah. Tapi kalau Abul Jin mau yang beriman atau tidak beriman, bapak moyangnya adalah iblis. Laknatullah. Nah, kemudian kana bainal malaika. Dalam ayat yang kita makna tadi bahwa iblis ini berada di antara para malaikat. Ini kita kaji lagi. Bahwasanya para mufassir ini menunjukkan dengan kalimat ini bahwa kana bainal malaika. Jin iblis ini berada di antara malaikat. Menunjukkan bahwa ini adalah istisna munqati. Apa istisna munqati? Pemafhumannya adalah wa annahu laysa minal malaikah. Bahwa jin ini, bahwa iblis ini bukan golongan malaikat. Jadi
seandainya kana bainal malaika, kan menyebutkan bahwa iblis ini berada di antara, seandainya kanal malaika, sumpamanya iblis ini adalah baru itu iblis ini dikatakan malaikat. Tapi kan adanya iblis ini berada di antara bainal malaikati, berada di antara. Nah, ini menunjukkan istisna munqati. Apa istisna munqati di dalam sini? Menunjukkan bahwa iblis itu bukan golongan malaikat. Kemudian di dalam kitab Al-Kasyaf disebutkan iblis ini memiliki sifat-sifat seperti malaikat. Iblis ini memiliki sifat-sifat seperti, makanya tadi itu Pak kita sebutkan penjaga surga ya, kenal Allah, taqarrub, dekat dengan Allah ya, yang ada sampai yang terakhir yang nggak ngenakin di Lauhil Mahfuz, iblis. Belum ada yang tahu itu berarti tadi ya? Hah? Belum ada yang tahu itu. Iya, itu kan naik pangkat, mungkin pangkat pertama, kedua, ketiga sampai naik ke Lauhil Mahfuz. Maka karena sifat-sifatnya ini, kalau di dalam kitab Kasyaf, karena sifat-sifatnya ini ada kesamaan dengan malaikat, sehingga dia termasuk berada sebutannya itu, penyebutannya itu bersama para malaikat dalam ayat ini. Kemudian di dalam ayat illa iblisa kana minal jin, perlu disebutkan pengecualiannya secara eksplisit. Karena kita tadi bahas bahwasanya iblis itu hampir ada kesamaan kan secara sifat-sifat di dalam kitab. Aduh, emang sudah berapa menit ya? Kok sudah gak enak badan saya? Oh, udah 42 menit ya. Ayo, kita belum selesai. Satu ayat sampai 42 menit. Ayo. Kita berkata tadi, kita bahas tadi bahwasanya iblis itu ada kesamaan sifat-sifatnya dengan sehingga dalam ayat ini iblis ini disebutkan dalam penyebutannya itu bersamai dengan malaikat. Sehingga perlu disebutkan pengecualian secara terperinci, secara eksplisit, agar bisa membedakan mana malaikat yang betul-betul dan mana yang sehingga apa? Illa iblisa kana minal jinni. Bahwasanya iblis ini di dalam ditegaskan dalam firman Allah illa iblisa kana minal jinni, bahwasanya kecuali iblis ini adalah golongan dari bangsa jin. Ini di dalam kitab Al-Kasyaf. Kemudian kisah iblis ini diulang-ulang Pak di dalam 7 tempat. 74. Kalau jenengan mau jumpai ada di 7 tempat iblis ini. Yang pertama di dalam surah Al-Baqarah yang kita bahas ini. Ini dibahas tentang iblis. Yang kedua di dalam surah Al-A'raf. Yang ketiga ada di dalam surah Al-Hijr. Nah, berapa sudah nih? Yang keempat ada di dalam surah Al-Isra. Kemudian yang kelima ada di surah Al-Kahfi. Yang keenam ada di surah Taha. Yang ke berapa nih? Yang ketujuh ada di surah Shad. Nah, ini ada berapa nih? Nah, ada 7. Nah, ini semua sebagai hiburan kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Kepada apa? Ini adalah hiburan kepada Nabi dan sebagai pelajaran bagi anak cucunya Nabiullah Adam alaihissalam. Agar apa? Agar orang yang rajin ibadah itu tidak tertipu dengan amalan-amalan iblis. Dan orang yang berdosa ini tidak perlu putus asa. Yang berdosa tidak perlu putus asa. Yang rajin ibadah pun jangan sombong. Apa kalau berasa
ujub, punggawa apa? Jumawa. Karena rajin, makanya potensi-potensi yang bisa menyebabkan ujub takabur itu diantaranya nambahnya ilmu, nambahnya harta, nambahnya pangkat, nambahnya kekayaan. Ini kemudian ini 7 tempat di dalam surah ini. Di antaranya ingin menjadikan ibrah pelajaran kepada umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak tertipu dengan amalan-amalannya iblis. Karena makanya kalau kita baca di dalam Taqiyul Qaul itu Pak, satu orang yang ibadah ahli fikih wara itu lebih susah, lebih sangat susahnya daripada 1000 orang yang ahli ibadah wara tapi bodoh lah, bodoh dalam fikih. Kenapa? Orang yang ahli wara ahli fikih, dia akan tahu ketika ada pintu-pintu setan iblis itu mau masuk kepada kita, kita tahu Pak, ini iblis, ini setan, ini setan. Ini ingin menjauhkan saya dari Allah. Tapi kalau orang yang bodoh, yang wara, yang sungguh-sungguh ibadah tapi dia tidak tahu fikih, dia tidak tahu bahwa sebenarnya ibadah yang dia lakukan adalah bisikan daripada setan. Ini perbedaannya Pak. Kemudian orang yang berdosa jangan pernah putus asa Pak. Selalu ada ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala selagi nyawa kita masih ada di dalam sanubari kita. Tapi kalau sudah kita wafat, kita sebagaimanapun kita mau balik ke muka bumi untuk melakukan sesuatu itu tidak, sesuatu yang baik, amalan soleh tidak akan bisa lagi. Kalau kita baca di kitab Uqudul Jain itu kan di sana diceritakan bahwasanya di antara orang yang jihad fisabilillah itu orang yang mati, karena memang ceritanya panjang Pak, cuma kita potong. Artinya ada perempuan itu minta kepada seseorang untuk datang kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa datang? Datang itu untuk mewakili para ibu-ibu. Nanya ke Nabi. Bapak-bapak kan jihad. Ibu-ibu pengen jihad juga, Pak. Jadi mewakilkan satu orang nanya, "Jihad saya ini apa?" gitu. Bapak-bapak kalau terluka diberikan pahala karena lukanya. Kalau wafat, ketika wafat dia katanya hidup di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang hidup di sisi Allah, orang yang wafat di jalan Allah itu Pak, fisabilillah itu masih pengen dihidupkan lagi, ingin berjuang lagi. Kenapa? Karena ternyata kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang beramal soleh, berjihad di jalan Allah dan semacamnya luar biasa. Padahal di surga sudah silakan makan apa saja silakan. Kan ditanya, mau minta apa kalian dalam kitab Qudrul Jain itu? Bagaimana saya bisa minta ya Allah, saya sudah disuruh kemana-mana saja dipersilakan, mau makan apa aja dipersilakan. Tapi kenikmatan itu ternyata ketika kita beramal soleh, semakin banyak amal soleh, semakin kita bisa berjihad, semakin kenikmatan itu bertambah. Sehingga minta dihidupkan lagi. Makanya kita yang hidup ini jangan sia-siakan. Bete. Kemudian wastakbara dan ya takabur, menyombongkan diri ya. Ini min atfil illah 'alal ma'lul. Apa? Ini ataf, termasuk contoh yang mengaitkan sebab pada akibat. Jadi ay aba wamtana likibrihi. Jadi ia enggan, menolak, kemudian dia menolak. Kenapa? Karena kesombongannya. Istakbarah disebutkan di sini dalam istakbarah, istaf'ala, menunjukkan penegasan. Fungsinya istakbarah itu menunjukkan penegasan bahwa betul-betul dia takabur. Kemudian dia mengatakan ana khairum minhu, saya ini lebih baik daripada Nabiullah Adam. Inilah bentuk kesombongan iblis.
Kemudian menjelaskan lagi alasan kenapa mereka lebih baik. Di dalam ayat-ayat yang lain, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah. Ini yang kemudian ini akibat, sebab akibat ini. Wa qala ana khairum minhu, sebab akibat atafnya ini. Jadi sebab A mengatakan ana khairum minhu, kemudian baru Allah Subhanahu wa taala murka kepada iblis alaihis salam. Kemudian sebagian mufassir alasan ini tertolak katanya. Beberapa hal diantaranya Adam alaihissalam ini diciptakan dari 4 unsur. Jadi kalau kita mengatakan bahwa karena gara-gara kesombongan yang tadi mengatakan ana khairum minhu ini, sebagian tafsir alasan ini tertolak. Kenapa? Karena memang Adam ini ternyata memiliki penciptaan dari 4 unsur, 4 elemen. Dulu ada film 4 elemen, tanah, unsur bumi, Avatar. Film kesukaan saya itu. Tanah, angin. Ternyata Nabi Adam alaihissalam ini minal anasiril arba, bihilafil iblis, berbeda dengan iblis alaihissalam. Memiliki 4 unsur, api, air, tanah, dan udara. Hampir sama dengan Avatar. Sehingga apa kata mufassir? Sehingga iblis itu tidak punya alasan untuk mengklaim kelebihan daripada Nabiullah Adam. Juga kan Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan hanya Dia yang mengetahui yang mana yang lebih utama. Maka Allah lebih berhak melebihkan kepada siapapun. Allah lebih berkehendak atas siapapun yang Allah kehendaki. Dan masih banyak alasan-alasan yang lain. Artinya kalau alasan iblis itu karena iblis diciptakan dari api, nggak bisa, tertolak itu, Pak. Kenapa? Nabi Adam juga diciptakan dari api. 4 unsur. Unsur tanah, unsur udara, unsur air, api. Kemudian fi ilmillah, artinya dalam pengetahuan Allah, dalam ilmu Allah. Artinya ini bantahan terhadap pendapat yang mengatakan bahwa iblis sebelumnya bukan kafir, bahkan orang ahli ibadah, dan baru kafir pada saat ini. Jadi memang ada yang mengatakan memang iblis ini belum kafir dulu. Ya, bermacam-macam lah, namanya juga pendapat ya, kita mengikuti yang mana yang mau engkau. Cukuplah, kayaknya tangan saya sudah agak nyaman nih. Kayaknya sudah di 53 menit. 1 ayat saja, insyaallah kita akan berjumpa di minggu ketiga. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat wal afiah. Ujian yang diberikan kepada Allah oleh Allah kepada kita dalam sabar, sehingga kita diberikan pahala, diberikan balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.